Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu bersama kami Tata dan saya Tasya. Sebelumnya kita lihat dulu nih siapa aja yang sudah siap beribadah. Hai teman-teman, nama saya Aditya. Saya dari kelas Daud. Saya siap untuk ibadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Richard dari kelas Rizkia. Saya siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari teman-teman kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah. Bangkit berdiri, lipat tangan tutup mata, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah membangunkan kami di pagi ini. Dan Yesus, terima kasih Kau sudah memberikan kesehatan, kepada kita. Dan hari ini juga Tuhan kita akan memulai ibadah. Dan kiranya Tuhan memberkati di setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Mari teman-teman, mari kita bersukacita dan menyanyikan lagu sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku.
teman kita yang akan mempersembahkan pujian. Sekarang teman-teman, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kalina. Sebelumnya, kita akan menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Adik-adik, senang sekali Kak Lina pada kesempatan ini dapat menjumpai adik-adik sekalian dalam ibadah online. Kalau tadi kita semua sudah bersuka cita memuji nama Tuhan, tiba saatnya sekarang kita mau duduk diam ya. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita lipat kedua tangan kita tutup mata kita akan berdoa, mempersiapkan hati kita untuk menerima cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami sudah boleh
memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Tiba saatnya kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati hati kami, pikiran kami, guru kami, sehingga kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang luar biasa pasti sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, Kak Lina saat ini akan bercerita dengan judul 3 Pemuda yang Berani. 3 pemuda pemberani. Wah, siapakah mereka adik-adik? Yuk kita dengarkan ceritanya. Kak Lina ambil cerita firman Tuhan ini di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Adik-adik, di Alkitab dikatakan pada waktu itu terdapatlah seorang raja yang merasa dirinya berkuasa, raja yang merasa dirinya kuat sehingga dia menjadi sombong. Kenapa dia sombong? Kenapa dia merasa dia berkuasa? Ya karena dia telah mengalahkan bangsa Israel, adik-adik. Nah, nama raja ini adalah Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, Raja Nebukadnezar ini punya kerajaan, adik-adik. Nah, dia mau dari orang-orang Israel yang telah dikalahkan oleh dia mau ada beberapa pemuda dikumpulkan untuk nantinya dibawa ke negerinya untuk membantu di kerajaannya. Tapi syaratnya, pemuda yang dipilih haruslah pemuda yang cakap perawakannya, pemuda yang tidak bercerai dan tidak pernah buat kesalahan, pemuda yang memiliki kepintaran. Nah, adik-adik, akhirnya raja mendapatkan beberapa pemuda yang nantinya akan dibawa ke negeri asalnya. Nah, adik-adik, pada waktu itu 3 pemuda ini termasuk di dalamnya, ya, dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke kerajaannya, adik-adik. Nah, pada saat itu 3 pemuda ini, adik-adik, yang termasuk 3 pemuda ini, adik-adik, dia harus belajar, ya. Raja mau pemuda-pemuda ini harus belajar dengan baik, dengan tekun. Makanya raja bilang, wah, kalau pemuda ini mau pintar, dia harus makan makanan yang bergizi. Dia harus makan daging, dia harus minum anggur juga termasuk di dalamnya. Tetapi adik-adik, tahukah pemuda ini ya tidak mau makan makanan raja? Kenapa tidak mau? Ya, karena di Israel kalau mau memakan daging binatang itu harus dipersembahkan secara baik kepada Tuhan sebelum mereka memakannya, adik-adik ya. Tapi di kerajaan Nebukadnezar tidak berlaku demikian, adik-adik. Ya, makanya pemuda ini tidak mau memakan daging karena daging yang dimakan oleh raja, anggur yang minum oleh raja itu dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa. Setelah dipersembahkan kepada dewa-dewa, barulah makanan itu dimakan, adik-adik. Makanya 3 pemuda ini, karena dia sudah mengenal Tuhan, dia tidak mau menajiskan dirinya. Dia tidak mau mengotori tubuhnya dengan memakan makanan raja yang dipersembahkan kepada dewa terlebih dahulu, adik-adik. Dan itu tidak boleh. Nah, akhirnya pada waktu 3 pemuda ini dikasih makan dan tidak mau, pemuda ini ya bilang, kami tidak mau memakan santapan raja, kami tidak mau makan daging, biarkanlah kami hanya makan sayuran. Orang-orang kerajaan berpikir, wah, kalau makan sayuran bagaimana mau pintar? Tidak akan pintar, tubuhnya tidak akan kuat, tubuhnya tidak akan sehat.
Tapi pemuda-pemuda ini bilang, ayo kita buktikan dalam 10 hari. Kami hanya memakan sayur-sayuran dan kami tidak mau memakan daging dan anggur yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Ya, nanti boleh buktikan apakah kami tetap sehat atau tidak. Nah, adik-adik, karena sayuran itu tidak dipersembahkan kepada dewa-dewa, pemuda ini mau makan sayur. Nah, tetap taat kepada Tuhan dan tidak mau mengotori tubuhnya dengan makanan yang dipersembahkan dulu kepada dewa. Karena tidak boleh adik-adik ya. Akhirnya dalam 10 hari ternyata tubuh pemuda ini tidak menjadi kurus. Ya, bahkan tubuh pemuda ini badannya itu sehat, lebih sehat dari yang lain adik-adik. Walaupun hanya makan sayuran. Ya, kenapa? Apakah pemuda ini tidak doyan daging? Oh, suka daging adik-adik. Apakah pemuda ini tidak suka minum anggur? Suka adik-adik. Tetapi karena itu tidak boleh dan dilarang oleh Tuhan, karena makanan itu dipersembahkan dulu kepada dewa, dia taat kepada Tuhan. Dia tidak mau. Tetapi Tuhan memperhatikan kesehatan mereka sehingga mereka tetap bertumbuh dengan baik. Ya adik-adik, bahkan pintar sekali anak-anak muda ini. Kenapa? Karena dia mau juga belajar dengan sungguh-sungguh. Pada saat dia belajar sungguh-sungguh, dia lipatkan tangannya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta hikmat kepada Tuhan. Begitu pula dengan adik-adik. Kalau adik-adik belajar, adik-adik juga jangan lupa berdoa. Karena dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh, dan belajar dengan sungguh-sungguh dan baik, maka yakin adik-adik diberkati Tuhan dengan memiliki kepintaran. Nah, adik-adik, setelah itu raja ini berpikir, aku mau membangun sebuah patung. Aku mau membuat patung yang besar ya, yang tinggi. Dikumpulkanlah emas adik-adik. Kemudian raja itu membuat patung yang tinggi adik-adik ya. Kira-kira tingginya itu sampai dengan 27 meter. Wah, lebih tinggi dari rumah adik-adik ya. Sebesar setinggi gedung adik-adik, 27 meter. Wah, tinggi sekali. Kemudian lebarnya itu 2,7 meter, hampir 3 meter. Nah, patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini harus disembah adik-adik. Karena patung yang dibuat dari emas itu dianggap sebagai dewa mereka adik-adik. Ya, adik-adik, raja mengeluarkan perintah begini. Patungnya udah jadi nih adik-adik ya, sudah berdiri dan patungnya ini mau diresmikan. Bagaimana cara meresmikannya? Dipanggillah semua orang-orang yang penting adik-adik ya. Dari kepala di kerajaan, kemudian orang-orang yang penting di situ dipanggil semua. Dan dikeluarkanlah perintah. Perintahnya, kalau bunyi terompet, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi kecapi, kalau bunyi rebab, dan bunyi-bunyian seruling apapun, kalau semuanya berbunyi, semua segala bangsa harus tunduk menyembah kepada patung itu. Kalau yang tidak menyembah patung itu, dia akan dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Wah, kalau dibuang ke dapur api adik-adik pasti terbakar karena panas adik-adik ya. Lilin nyala lilin aja kalau kita kena lilin, wah itu panas sekali. Tapi ini dapur api berarti semua isinya api, pasti panas. Nah adik-adik, 3 pemuda ini ya adik-adik yang tadi Kak Lina bicara, 3 pemuda yang pemberani ini namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa? Sebutkan sekali lagi. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, pintar. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu semua berkumpul, dibunyikanlah adik-adik. Rebana, bunyi kecapi, semua orang-orang yang ada di situ semua takut sama raja, ya. Karena raja sudah perintahkan semuanya jadi takut adik-adik. Semuanya tidak berani melawan. Semuanya menunduk. Ternyata ada 3 orang yang tidak mau menundukkan diri dan tidak mau membukukan diri.
Yaitu tadi Sadrak, Mesak dan Abednego. Wah, pada saat raja melihat ada 3 orang yang tidak mau membungkukkan diri dan tidak mau menyembah patung, dipanggil 3 orang ini. Adik-adik ya. Hei prajurit, bawa 3 orang itu ke sini kemari. Wah, ternyata waktu dilihat, ternyata itu Sadrak, Mesak dan Abednego. Hei, kalian kenapa tidak mau menyembah patung yang aku buat? Itu adalah dewa yang harus kalian sembah. Nah, terus akhirnya dengan berani pemuda ini, 3 pemuda ini mengatakan, Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan Tuhan. Tetapi jika tidak, hendaklah Tuanku Raja tahu, kami tidak akan menyembah patung yang Tuan Raja buat. Raja marah adik-adik ya. Wah, ternyata 3 pemuda ini berani yang melawan aku ya. Mereka tidak mentaati perintahku. Karena apa mereka tidak mentaati perintah raja? Karena itu perbuatan berdosa. Adik-adik, mereka tidak mau. Mereka taat kepada Tuhan. Mereka setia dengan imannya. Mereka tidak mau membuat Tuhan menjadi sedih dan kecewa. Akhirnya tanpa ampun lagi adik-adik, ikat mereka. Ya, tentara-tentara datang mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dengan tali. Kemudian raja bilang, hai pengawal, panaskan dapur itu 7 kali lipat panasnya, apinya 7 kali lipat, panaskan. Waktu dipanaskan adik-adik, wah tambah panas. Mereka diikat bertiga adik-adik dan diangkat oleh pengawal, diangkat 3 ini masuk ke dalam dapur yang menyala-nyala. Nah, adik-adik, perapian adik-adik, dapur yang menyala-nyala dengan api. Waktu mereka belum sampai, baru mereka hampir mendekat dengan dapur yang menyala-nyala itu, dapur api yang pengawal ini sudah terbakar adik-adik. Pengawal yang mengantar Sadrak, Mesak dan Abednego gak kuat kepanasan, mereka kebakar. Karena mereka mendekat. Sadrak, Mesak dan Abednego dilempar di dapur api. Pada waktu dilempar, Raja Nebukadnezar melihat, loh, bukankah yang kita lempar itu 3 orang? Kok semuanya sekarang ada 4 orang? Siapa yang 1 orang itu? Wah, mukanya bersinar-sinar seperti anak dewa katanya. Dan mereka itu berjalan dengan bebas ke sana kemari, mereka tidak terbakar. Siapakah mereka? Siapakah anak dewa itu? Wah, raja bilang katanya ada anak dewa di situ adik-adik. Siapa? Tahu nggak adik-adik? Bukan anak dewa, tetapi itu Tuhan sendiri yang melindungi mereka ya adik-adik ya. Walaupun mereka harus dilempar, tapi mereka tidak dibiarkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan dengan kasih-Nya menolong anak-anak pemuda ini yang mengasihi Tuhan. Akhirnya Raja Nebukadnezar bilang begini, hai Sadrak, Mesak, Abednego, keluar kalian. Sadrak, Mesak, Abednego, keluar kalian. Nah, akhirnya Sadrak, Mesak dan Abednego ini keluar. Wah, katanya terpujilah katanya Allah Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa Allah Sadrak, Mesak dan Abednego itu adalah Allah yang memang benar-benar hidup. Akhirnya Raja bilang begini, siapa yang berani menghina Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka akan dihukum, mereka akan dipenggal-penggal, rumahnya akan dirobohkan. Jadi raja mengeluarkan perintah, tidak ada yang boleh menghina Allahnya, Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Luar biasa adik-adik ya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan itu tidak membiarkan orang-orang yang sedang kesusahan, tetapi Tuhan selalu datang menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Dengan hati yang setia, dengan hati yang taat, Tuhan mengasihi Sadrak, Mesak dan Abednego. Begitu pula Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mau tetap taat, kita mau tetap setia, adik-adik ya, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, akhirnya 3 orang pemuda yang berani ini adik-adik ya, akhirnya raja memberikan kedudukan yang lebih tinggi di kerajaannya adik-adik ya, dan mereka
menjadi orang-orang yang ditempatkan menjadi orang-orang yang sangat penting di kerajaan. Nah, adik-adik, tetap dengan setia ya, seperti Sadraka, Mesak, dan Abednego. Setia apa, Kak Lina? Setia beribadah walaupun tidak bisa datang ke gereja. Kita tetap setia di hari Minggu, ya, memberi waktu kepada Tuhan untuk kita mengikuti ibadah online, adik-adik. Nah, cerita Kak Lina sampai di sini. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, yuk sekali lagi kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, adik-adik lipatkan kembali tangannya, ya, tutup kembali matanya. Kita mau datang lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari Minggu ini kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan seperti Sadraka, Mesak, dan Abednego, pemuda-pemuda yang berani, anak-anak Tuhan yang berani, yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan mengasihi kami, tetapi biarlah kami juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.